Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, pagi ini kita akan kembali melakukan pembelajaran secara daring, yaitu melalui video pembelajaran. Agar materi yang Ibu sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, anak hebat Indonesia. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian akan mengetahui apa itu perbandingan dan skala. Baiklah, pada perbandingan dan skala, kita akan belajar tentang perbandingan terlebih dahulu. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah hasil membandingkan dua objek atau lebih. Bila dituliskan, maka adalah seperti yang kalian lihat. A dibagi B. Atau A per B. Ibu ada contoh soal yang mengenai perbandingan. Pengunjung sebuah pameran pada hari Sabtu dan Minggu berturut-turut adalah 200 orang dan 150 orang. Berapakah perbandingan banyak pengunjung pada kedua hari tersebut? Maka pengunjung hari Sabtu di sini 200 orang dan pengunjung hari Minggu di sini 150 orang. Untuk perbandingan di sini kita bagi KPK dari 200 dan 150 kan 50, berarti ini kita bagi dengan masing-masing 50. 200 dibagi 54, 150 dibagi 50 ada 3. Berarti perbandingan antara pengunjung hari Sabtu dan pengunjung hari Minggu adalah 4:3. Ini adalah salah satu contoh perbandingan, soal perbandingan. Kemudian contoh yang lain. Perbandingan bisa juga digunakan pada suhu, soal perbandingan. Nah, biasanya kita menggunakan termometer ya, dengan satuannya adalah derajat Celcius. Dituliskan dengan seperti ini, derajat, ini derajat Celcius. Tetapi ada juga perhitungan suhu dengan satuan derajat yang lain, yaitu Reaumur, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Nah, perbandingan ketiga satuan suhu tersebut yang Ibu tuliskan di bawah ini. Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit adalah 5/4/9 dalam kurung plus minus 32 derajat. Jadi ingat, kalau untuk Fahrenheit kita ada aturannya nih, plus minus 32 derajat. Untuk apa itu? Jadi ini adalah rumus umumnya, jadi ini wajib kalian tahu. Kita langsung ke soal ya, untuk mengetahui penggunaan dari plus minus ini. Baik, Ibu tuliskan di sini karena ini adalah yang harus kalian hafal. Ya, Celcius itu 5, Reaumur 4, Fahrenheit itu 9, plus minus 32. Itu contoh di sini. Termometer skala Celcius menunjukkan suhu 35 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut dalam skala Reaumur dan Fahrenheit. Dalam skala Reaumur, penyelesaian ya. Dalam skala Reaumur di sini kalian lihat, Reaumur di sini 4, maka kita tuliskan 4. Yang diketahui di sini apa? Celcius. Maka Celcius berapa? 5. Masukkan 5. 4/5 dikali yang diketahuinya
adalah Celsius ya 35. Diketahuinya 35, masukkan semua. Hasilnya 28 derajat Reaumur. Karena kita mencari Reaumur ya. Kemudian kita mencari Fahrenheit. Fahrenheit di sini 9 per yang diketahui Celsius. Celsius pakai 5. 9 per 5 dikali yang diketahui suhunya 35. Kalau kita ingin mencari Fahrenheit, maka suhu yang diketahui harus ditambah dengan 32. Nah ini tadi kenapa ada plus minusnya ya. Jadi jika ingin mencari Fahrenheit itu ditambah, tetapi ketika nanti diketahui Fahrenheit dikurangi. Karena ini kita mencari Fahrenheit ya, berarti ditambah suhu yang diketahui ditambah dengan 32. Berarti 63 ditambah 32 sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Ini hanya biar mudah mencoret, membagi dengan lini 5 ya, tidak apa-apa. Jadi ingat, yang perlu diingat untuk Fahrenheit ada aturan plus minus 32. Ketika di sini kita mencari Fahrenheit kan, maka suhunya kita tambah dengan suhu yang diketahui ditambah dengan 32. Tetapi ketika nanti yang diketahui adalah Fahrenheit, maka nanti suhunya kita kurangi dengan 32. Baik, contoh soalnya ada. Ibu tetap menuliskannya di sini biar kalian hafal ya. Contoh yang lain, ubahlah suhu 113 derajat Fahrenheit ke dalam suhu Celsius dan Reaumur. Baiklah. Celsius di sini 5. Berarti kita masukkan 5. Yang diketahui adalah Fahrenheit, kita masukkan 9. Karena yang diketahui adalah Fahrenheit, maka suhu Fahrenheitnya yang kita kurangi 32. Lalu tadi kita tambah karena kita mencari Fahrenheit. Tapi sekarang kita dari Fahrenheit mencari yang lain, maka kita kurangi. 5 per 9 kali 81 hasilnya 45 derajat Celcius. Begitu juga dengan Reaumur. Reaumur di sini 4. Kemudian yang diketahui Fahrenheit kita cari 9. Karena diketahui Fahrenheit berarti kita kurang 32. 4 per 9 dikali 81 sama dengan 36 derajat Reaumur. Baik, paham ya dari sini? Jika kita ingin mencari Fahrenheit, diketahui Celsius atau Reaumur, kita mencari Fahrenheit, maka suhu yang diketahui kita tambah dengan 32. Jika kita mencari, kita menuju Fahrenheit kita tambah. Tapi jika kita menjauhi Fahrenheit atau menuju ke suhu yang lain, maka kita kurangi. Dan ketahui Fahrenheit ya, kita kurangi. Oke, lanjut. Untuk skala, kalian tahu skala tidak? Skala pada peta menyatakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi biasa kalian lihat pada peta itu ada skala 1 banding, contoh ya ini 1 banding 2 juta atau ada yang lain ya. Artinya cara membaca kita adalah dalam 1 cm jarak pada peta itu mewakili 2 juta cm jarak sebenarnya. Atau jika dijadikan kilometer ya 20 km jarak sebenarnya. Jadi pada skala ini sudah dalam satuan cm semua. Gitu ya. Nah, skala itu apa? Skala ya jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, skala biasa yang digunakan yang jarak pada peta itu ya 1 dan satuannya cm semuanya. Baiklah. Ibu berikan contoh di sini. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta.
Jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Skalanya berapa? Kita tuliskan dulu 1:1 juta. Jarak pada peta di sini 12 cm. Kita mencari jarak sebenarnya. Berarti caranya kita baca dulu peta. Ini tadi jarak peta ya. Dan ini jarak sebenarnya. Nah, ini yang ditanyakan jarak sebenarnya. Maka skala yang digunakan adalah yang jarak sebenarnya dulu di atas. Jarak sebenarnya dibagi jarak peta dikali yang diketahui jarak peta. Paham ya dari sini? Jika sudah, tinggal kita kalikan saja 12 juta dan satuannya di sini masih centimeter. Dan kita jadikan, karena ini yang diminta adalah jarak sebenarnya, maka kita jadikan kilometer menjadi 120 kilometer. Contoh yang lain sekarang. Sebuah peta memiliki skala 1:200.000. Jarak kota A dan kota B yang sebenarnya adalah 6 km. Berapakah jarak pada peta dari kedua kota tersebut? Kita masukkan nih skalanya 1:200.000. Jarak sebenarnya yang diketahui adalah 6 kilo. 6 km sama dengan, kita jadikan cm, 600.000 cm. Karena yang ditanyakan adalah jarak peta, maka ini jarak peta ya. Kita masukkan skalanya 1/200.000 kali 600.000 sama dengan 3 cm. Ingat, karena ini jarak peta dan yang diketahui jarak sebenarnya masih kilometer, jadi kita jadikan dulu ini cm. Oke, contoh yang lain yaitu biasanya mencari skala. Yuk kita lihat contoh yang lain. Jarak kedua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sudah kita masukkan, jarak peta di sini ada 20 cm. Jarak sebenarnya di sini ada 400 km. Jadikan semua pada senti. Skala kan begitu, senti semua kan. Jadi ini tetap ya 20 cm, 400 km menjadi 40 juta cm. Jika sudah, maka sama dengan 1 banding dikecilkan ya, karena skala mintanya 1 untuk jarak pada peta. Dibagi 20 berarti ini juga dibagi 20, 1/2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Nah, itu adalah untuk mencari contoh soal mencari skala peta. Baik anak-anakku semuanya, itu adalah contoh perbandingan dan skala. Baik, demikianlah anak-anakku semuanya video pembelajaran yang dapat Ibu berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Don't forget to like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya jika kalian menganggap video pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anakku semuanya, anak-anak hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.